Benarkah nikmat kubur dan siksa kubur itu ada? Apakah setelah kita mengalami kematian, kita akan merasakan nikmat dan siksa kubur tersebut? Karena kita semua belum pernah merasakan kematian. Jadi, Kijaya akan berusaha atau akan menjelaskan makna dari nikmat dan siksa kubur berdasarkan logika, berdasarkan keyakinan, serta berdasarkan perjalanan batin Kijaya. Jadi mohon maaf buat para penjelajah sejati. Semoga para penjelajah sejati dapat menyimak penjelasan Kijaya ini dengan kejernihan pikiran dan hati, agar para penjelajah sejati dapat menghormati dan menghargai setiap logika, keyakinan, serta perjalanan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir, salam batin, salam rahasia. Salam untuk para penjelajah sejati, sejatinya para penjelajah diri. Hari ini Kijaya akan menjelaskan makna dari nikmat dan siksa kubur. Apakah sesungguhnya setelah kematian kita akan mengalami itu semua? Kijaya akan membahas berdasarkan pengetahuan atau logika, berdasarkan perjalanan spiritual Kijaya, dan berdasarkan keyakinan Kijaya. Kita semua memiliki logika, memiliki pemikiran, memiliki keyakinan, serta perjalanan yang berbeda-beda. Agar kita bijaksana menyikapinya, maka kita semua harus menghargai setiap pendapat orang lain, perjalanan orang lain, serta keyakinan orang lain. Untuk kita mulai, Kijaya akan mencontohkan atau mengibaratkan raga ini. Raga ini yang tinggal di rumah ini, dengan statusnya, dengan harta kepemilikannya, dengan pekerjaannya, dan lain-lain. Raga ini adalah wadah. Raga ini adalah jasad. Raga ini adalah tempat bersemayamnya manusia dan ruh di dalam raga ini. Di raga ini terkubur pemilik rasa, yaitu manusia, dan terkubur ruh untuk menghidupkan raga ini agar kesadaran dirinya muncul di kehidupan ini. Jadi intinya, raga ini adalah wadah bersemayamnya manusia dan ruh di dalam jasad ini. Manusia adalah pemilik rasa yang terkubur di dalam raga ini, dan manusianya yang akan merasakan rasa senang, rasa bahagia, rasa memiliki kedudukan, rasa memiliki harta, dan rasa-rasa itu kita jadikan sebagai nikmat yang dirasakan oleh raga ini. Artinya, bila raga ini dalam kehidupan bisa memiliki pekerjaan yang layak, memiliki harta yang banyak, memiliki penghargaan, memiliki penghormatan, memiliki sanjungan, maka yang terkubur ini akan merasakan nikmat dan merasakan kesenangan yang tiada duanya. Bila raga ini melakukan segala perintahnya, bila raga ini menjalankan segala ibadah-ibadah kebaikan, maka raga ini bisa menghidupkan kesadaran diri yang terkubur di dalam raga ini. Maka raga ini bisa menciptakan kenikmatan, kebahagiaan, serta kesenangan dari manusia yang terkubur di dalam raga ini. Sebaliknya, apabila raga ini selalu berbuat kejahatan, selalu berbuat yang tidak baik, suka menghina orang, suka merendahkan orang, suka mencaci maki orang, maka yang terkubur di raga ini akan merasakan pahitnya atau pedihnya rasa yang diciptakan oleh raga ini. Sebagai mudahnya atau gampangnya kita memahami, apabila raga ini merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, menindas orang lain, atau berbuat keburukan pada orang lain, maka orang tersebut akan merasakan sakitnya hati ini, menderitanya hati ini, merasa tersiksanya hati ini. Karena semua pemilik rasa adalah manusia yang terkubur dalam raga ini. Secara logika, kita sudah memberikan siksaan batin orang tersebut dengan hinaan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Raga hanyalah perantara
jasad ini hanyalah kendaraan yang akan membawa manusia untuk menuju kenikmatan atau kesengsaraan. Bila raga ini selalu berbuat baik, bila raga ini menjalani segala perintahnya, bila raga ini menjalani ibadah-ibadah kebaikan, menolong orang, menghargai orang, mencintai sesama manusia, maka manusianya akan mendapatkan kebahagiaan atau batin kita akan senang, batin kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, dan itu kita namakan nikmat, nikmat yang kita rasakan di dunia ini selagi kita masih memiliki raga. Tapi sebaliknya, manusia ini, batin ini akan tersiksa apabila raga kita selalu berbuat keburukan, selalu melanggar perintahnya, selalu menjatuhkan orang lain, memfitnah, menghina, dan merendahkan orang lain. Maka kebenaran diri akan tertutup oleh nafsu dunia. Dan kita bisa katakan, manusianya kita, batinnya kita tersiksa di alam dunia ini. Karena raga tidak bisa menghidupkan rasa manusianya. Jadi, secara logika, Jaya hanya bisa menjelaskan dengan contoh raga. Di dalam raga ini terdapat manusianya, manusia adalah pemilik segala rasa, dan manusia juga yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan raga. Entah nikmat yang akan dia terima, atau siksa yang akan dia terima setelah raga ini meninggalkan dunia. Lalu bagaimana setelah raga ini meninggalkan dunia? Apakah kita akan mengalami nikmat dan siksa kubur? Seperti apa yang akan kita rasakan? Hari ini manusianya masih memiliki raga yang tinggal di alam dunia ini. Dan setelah kematian, raga ini akan terkubur di dalam tanah. Lalu manusianya tetap berada di alam dunia ini. Apakah manusianya akan merasakan kesenangan dan penderitaan seperti saat masih ada di dalam raga ini? Semua tergantung pada perbuatan raga semasa hidup di dunia. Setelah raga ini dikubur, maka akan kembali ke tanah dan akan hancur. Raga ini terdiri dari darah daging yang akan menjadi saksi atas perbuatan raga semasa hidup di dunia. Harta kita, kedudukan kita, keilmuan kita, semua akan menyaksikan. Mohon maaf buat para penjelajah sejati, karena Ki Jaya juga belum pernah mati. Para penjelajah sejati juga belum pernah mati. Jadi, Ki Jaya hanya bisa menjelaskan berdasarkan logika, berdasarkan keyakinan, berdasarkan perjalanan batin Ki Jaya. Apakah setelah kita mati akan mengalami nikmat kubur dan siksa kubur? Semua kembali pada para penjelajah sejati dalam memahami dan menangkap penjelasan Ki Jaya. Bila penjelasan ini secara logika bisa masuk akal, bisa kita ambil hikmahnya. Tapi apabila penjelasan Ki Jaya terasa dibuat-buat, anggap saja untuk menambah pengetahuan dan hiburan. Secara logika, setelah ada yang meninggal, kenapa kita harus mengirimkan doa pada almarhum? Agar apa kita mengirimkan doa? Sebagai contoh, Aki beberapa kali bermimpi, sering bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Para almarhum sering berpesan, tolong sampaikan, dan tolong bantu doa. Secara logika, almarhum tersebut masih memiliki keterikatan dunia. Entah itu apa yang belum terselesaikan. Secara kebatinan, Ki juga melihat ada yang terduduk terdiam di dalam kegelapan. Ada yang juga di tempat yang indah, penuh cahaya. Apakah penglihatan batin ini benar atau tidak? Kita hanya bisa ambil pembelajaran dan ambil hikmahnya. Bahwa silokanya, kegelapan tersebut, seperti siksa atau saat manusianya masih memiliki raga, dan kita ibaratkan batin ini tersiksa. Batin ini menderita karena hinaan, karena fitnahan, karena gempuran-gempuran caci maki yang membuat batin ini, mental ini menjadi jatuh. Sehingga batin ini terasa penuh dengan penderitaan. Sedangkan di tempat yang indah, kita ibaratkan sebagai kenikmatan saat manusianya masih memiliki raga. Semasa hidup kita bisa berbagi, saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, bisa menjaga amanah raga, bisa menjalankan segala ibadahnya. Maka setitik cahaya ini atau manusianya ini akan menjadi penerang raga ini dalam kehidupan.
Artinya, agar kita tidak salah paham, apakah siksa kubur atau nikmat kubur itu ada? Semua punya penjelasan masing-masing. Dan semua punya perjalanan masing-masing, serta keyakinan masing-masing. Untuk membuktikan kebenarannya, maka kematian yang akan membuktikannya. Kita akan merasakan nikmat atau siksa. Dan kita bisa membayangkan atau menggambarkan, bila kita hidup di dunia ini tidak memiliki apa-apa, tidak melakukan ibadah, tidak melakukan kebaikan, maka cahaya yang ada dalam tubuh tertutup oleh nafsu dunia. Tapi bila kita selalu menjalankan perintahnya, berbuat kebaikan, menghargai sesama manusia, saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan dan saling mengarahkan, maka cahaya yang ada di dalam tubuh kita, yang terkubur di dalam raga ini, akan menerangi dunia. Mohon maaf buat para penjelajah sejati, bila Ki Jaya merasa sok tahu. Ki Jaya berharap para penjelajah sejati mendengarkan cerita ini, menyimak cerita ini dengan bersihan pikiran dan hati. Agar kita semua bisa menghargai dan bijaksana terhadap pendapat orang lain, perjalanan orang lain, serta keyakinan orang lain. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Hanya itu yang bisa Ki Jaya jelaskan. Bahwa sesungguhnya alam kematian yang akan membuktikan bahwa siksa dan nikmat kubur itu ada atau tidak ada. Hanya itu yang bisa Ki Jaya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.